Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Budiansyah. Saya CGP Angkatan 10, berasal dari SMK Negeri 11 Samarinda. Praktek segitiga restitusi ini terhadap murid berdasarkan demonstrasi kontekstual modul 1.4. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hal ini berdasarkan Gosen 2024. Kemudian, restitusi juga dikatakan proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi terhadap masalah mereka dan membantu siswa berpikir tentang seperti apa yang harus mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini berdasarkan Telsom Gosen 1996. Segitiga restitusi ada 3 hal. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Berikut skenario praktek segitiga restitusi. Pada kasus pertama ini saya akan mengangkat satu siswa saya yang bernama Rapa tertangkap main game online proses pembelajaran di kelas. Saya ulang, Rapa tertangkap main game online saat pembelajaran di kelas. Hal ini juga dilakukan terhadap guru MAPA lain, sehingga proses pembelajaran di kelas jadi bermasalah, dan Rapa juga jarang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, saya memanggil untuk melakukan praktek segitiga restitusi. Gimana kabarnya hari ini, Rapa? Masih ngantuk? Di rumah apa kegiatannya? Ya, biasanya kalau nggak Agak besar suaranya. biasanya kalau nggak tidur ya main bola Pak. Main bola. Ada klub bola di rumah? Iya. Aktivitas sehari-harinya apa biasa, Rapa? Bisa sehari-harinya mantuin Pak, waktu jualan Pak. Oh, bapakmu jualan atau ibu? Ibu Pak, ibu jualan Pak. Jualan apa itu? Jualan kue waktu itu wadah-wadah gitu Pak. Jadi kamu suka antar-antar wadah? Iya. Ya bagus lah itu. Itu namanya membantu orang tua itu bagus. Sip itu, saya suka itu. Oke, Rapa. Saya dengar ada beberapa laporan dari guru pada saat mengajar kamu sering main HP. Sering, kalau kamu di belakang kamu sering main HP. Setiap orang itu pasti punya masalah lah. Setiap orang itu pasti punya keinginan lah. Walaupun terkadang keinginan dan apa yang kita lakukan itu menyenangkan buat kita, tapi sebenarnya keliru untuk dilakukan pada saat yang salah. Main HP boleh, wajar kok manusia. Apalagi sekarang kan online tuh, game banyak tuh yang menyenangkan lah main HP. Tapi memang harus ada penempatannya, kapan saatnya main HP dan kapan saatnya belajar. Menurut kamu nih, keliru atau benar nggak orang bermain HP di jam sekolah itu, di jam ngajar itu? Ya, itu. Ya. Terus menurut kamu apa yang harus kamu lakukan agar tidak begitu lagi? Menyimak materi yang terus menurut kamu apa yang harus kamu lakukan supaya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tentang penggunaan HP itu sesuai dengan tempatnya? Apa yang harus kamu lakukan? Sesuai perintah. Perintah apa misalnya? Ya, untuk liburan ya. Jadi saran saya sebagai guru kamu, yang pertama, boleh main HP, tetapi sesuai dengan tempat dan sesuai dengan kondisi pada saat. Oke ya, harapan Bapak nanti ke depan kamu sudah bisa atau sudah pandai memilih kapan main HP yang benar, kapan saatnya tidak main HP. Bisa dipahami ini? Bisa. Jadi saya ulang lagi nih,
menurut kamu supaya kamu bisa pandai membagi waktu itu apa yang harus kamu lakukan? Pintar-pintar membagi waktu. Oke, sip. Pandai-pandailah membagi waktu. Oke, terima kasih deh. Sampai ketemu lagi nanti di materi berikutnya di kelas. Mudah-mudahan setelah konfirmasi ini kamu pandai sudah membagi waktu. Oke, silakan kembali. Oke. Yang kedua, saya akan memanggil siswa yang bernama Sahrur, sering terlambat masuk kelas. Siswa ini juga sering bolos dan meninggalkan kelas pada saat perpindahan kelas. Nah, pada saat pembelajaran tersebut, dia meninggalkan kelas dalam kondisi tidak izin dan langsung meninggalkan saja. Bagaimana proses skenario praktek-praktek segitiga khususnya? Silahkan disimak. Sahrur, nilai kamu itu banyak rendah, tugas kamu banyak tidak kamu kerjakan, terus kamu jarang masuk kelas. Setiap orang tuh pasti punya kesalahan lah, setiap orang tuh pasti punya kekeliruan. Nah, dengan sering keluarnya kamu kelas, kemudian kamu tidak mengerjakan soal, menurut kamu tindakan kamu itu bagaimana? Tindakan saya sih sebenarnya tidak baik karena sering tidak masuk kelas. Ya, tidak baik. Menurut kamu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki ke depannya? Saya Supaya tidak begitu lagi, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? yang pertama rajin mengerjakan tugas. Alasan kamu sering tidak masuk kelas apa sih, Sarul? Saya seperti untuk antar bapak saya ke rumah sakit. Nah, apa lagi? Yang kedua terlalu banyak kegiatan. Nah, gitu. Menurut kamu bagaimana cara mengatasinya biar kamu bisa kembali aktif, bisa kembali sesuai dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kita awal tentang aturan di kelas itu? Menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? Tahu berbagi waktu. Oke, siap. Jadi mulai ke depannya pandai-pandailah berbagi waktu. Mulai ke depannya kita harus bisa membagikan yang mana perlu kita lakukan, yang mana tidak harus kita lakukan. Karena setiap orang itu punya masalah, tapi pandai-pandailah dia untuk menyikapi bagaimana masalah itu diminimalkan. Oke, itu saja Sarul ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.